Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Ramdhani, guru IPA di SMP Negeri 2 Bumiraya, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Untuk menguatkan profil pelajar Pancasila pada murid kelas 9 Pangeran Diponegoro, saya menerapkan Jaran Sidori. Jaran Sidori adalah pembelajaran berdiferensiasi indoor and outdoor experiences. Jaran Sidori terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan refleksi. Pada tahap persiapan, saya melakukan asesmen awal untuk memetakan gaya belajar murid. Asesmen ini dibuat dengan menggunakan Google Forms dan hasilnya dalam Google Sheets. Saya analisis untuk mendapatkan 3 gaya belajar murid, diantaranya visual, auditory, dan kinestetik. Untuk menentukan konten, proses, dan produk, saya melibatkan rekan sejawat, yaitu guru IPA, guru matematika, dan guru TIK. Masing-masing guru bertugas sebagai observer dan ada yang membantu saya melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif untuk mengamati aktivitas murid terkait penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Adapun konten yang dibelajarkan adalah perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan Angiospermae. Dari segi proses, murid belajar dengan model project-based learning. Dalam pembelajaran proyek ini, murid dibagi menjadi 5 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari gaya belajar yang berbeda. Saya juga mengintegrasikan kuisis sebagai media presentasi materi pembelajaran. Sebelum menyiapkan penugasan proyek, terlebih dahulu saya mengajukan permasalahan kontekstual dan murid mengajukan pertanyaan. Jadi hal tersebut menyebabkan hasil tanaman di Morowali menjadi kurang diminati dan mempengaruhi perekonomian masyarakat. Nah, dari permasalahan tadi ini, silakan ajukan beberapa pertanyaan. Saya Pak, dari permasalahan tersebut, mengapa hal itu dapat terjadi? Dari permasalahan tersebut, langkah apa saja yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut? Setelah itu, murid bekerja dalam kelompok kecil. Murid yang memiliki gaya belajar visual mempunyai tugas mencari referensi dengan menonton video YouTube. Murid dengan gaya belajar auditori berfungsi untuk menyimak setiap arahan yang diberikan guru. Dan murid dengan gaya belajar kinestetik bertugas untuk mendesain perencanaan proyek menggunakan carta. Tiap kelompok juga membuat kesepakatan tentang jadwal penyelesaian proyek. Adapun tugas penyelesaian proyek perkembangbiakan vegetatif buatan, diantaranya hasil desain perencanaan proyek kemudian dipresentasikan dengan metode kunjung karya. 2 orang tiap kelompok bertugas menjaga stand dan memaparkan desain perencanaan proyek. Sedangkan anggota kelompok lainnya bertugas berkunjung ke kelompok lain untuk mencari informasi. Selanjutnya, tiap anggota kelompok saling berbagi informasi terkait hasil kunjungan. Di akhir pembelajaran, guru memberikan penguatan dan memberikan apresiasi kepada semua kelompok. Pada tahap evaluasi dan refleksi, saya bersama rekan sejawat menyampaikan hasil evaluasi dan refleksi terkait aktivitas murid. Hasilnya digunakan untuk menganalisis permasalahan murid dan juga menganalisis hal-hal baik dalam pembelajaran. Setelah pembelajaran dalam kelas usai, pembelajaran dilaksanakan secara outdoor, di mana tiap kelompok mengerjakan proyek. Ada yang praktik stek batang, mencangkok, menyambung, dan okulasi. Pada tahap ini, guru mendampingi aktivitas semua kelompok untuk menghindari kecelakaan kerja karena semua aktivitas proyek dilakukan di luar kelas dan menggunakan benda tajam. Semua murid dengan gaya belajar yang berbeda bekerja sama dalam setiap kelompoknya. Setiap tahapan yang dilakukan direkam dengan menggunakan smartphone oleh salah satu anggota kelompok. Hasil rekaman diedit dan dibuat menjadi video utuh. Dan ini merupakan salah satu tagihan pada pembelajaran ini. Untuk praktik stek batang, terlebih dahulu murid memangkas rumput pada media tanam, kemudian mencangkul agar tanah menjadi gembur. Lalu menyiapkan batang singkong dan meruncingkan bagian bawahnya. Pastikan jangan terbalik. Jika terbalik, pasti tidak akan bisa tumbuh. Pada saat menanam harus dimiringkan, agar akar atau buah tidak mudah goyah. Untuk menempel, murid memilih tanaman jambu air. Tanaman jambu air ditempelkan pada tanaman jambu air merah. Untuk mengenten atau menyambung, murid memilih tanaman bougainville yang menurut mereka lebih mudah jika disambungkan. Bougainville dengan bunga berwarna orange disambungkan pada bougainville berwarna merah muda. Sedangkan untuk mencangkok, murid memilih tanaman jambu air yang pada bagian batangnya pernah berbuah. Agar
hasil cangkokan berhasil saat memilih batang tidak terlalu tua atau muda. Pada saat diberi pupuk tidak terlalu berlebihan atau terlalu banyak. Jika terlalu banyak pupuk yang diberikan, maka batang yang dicangkok akan layu dan mati. Setiap kelompok juga memantau perkembangan proyek dengan mencatat setiap perubahan yang ditemukan. Pemantauan proyek ini dilakukan selama 14 hari. Pada tahap ini juga, guru membimbing mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek. Pada hari ketujuh, guru mengajak murid untuk mengunjungi salah satu masyarakat yang ahli dalam hal mengembangbiakan tanaman dengan vegetatif buatan. Murid belajar langsung mengenai tips agar proses mencangkok, menempel stek, dan menyambung berhasil. Setelah mendapatkan pengetahuan baru dari ahlinya, 3 kelompok memperbaiki proyeknya, di antaranya 2 kelompok okulasi dan 1 kelompok menyambung. Ini merupakan hasil praktik yang dilakukan murid. Setelah 2 minggu, daun baru pada tanaman stek mulai memanjang. Sedangkan untuk okulasi, belum muncul daun baru tetapi mata tunas masih nampak hijau. Okulasi ini merupakan pengulangan praktik sehingga ini merupakan pengamatan hari ke-7. Untuk menyambung, pada hari ke-7 sudah mulai menunjukkan keberhasilan. Sedangkan mencangkok, pada hari ke-14 belum muncul perakaran baru. Setelah hari ke-14, maka setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek di depan kelas. Presentasi ini dilakukan dengan menggunakan akun belajar ID, yaitu dengan memanfaatkan salah satu fitur Google Workspace for Education, yaitu Google Jamboard. Dalam Google Jamboard, murid memasukkan dokumentasi selama tahapan proyek. Di akhir pelaksanaan proyek, guru bersama murid melakukan refleksi pembelajaran proyek dengan menggunakan sticky notes yang ditempelkan pada kertas karton. Selain refleksi proses, murid juga merefleksikan diri terkait penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, guru memberikan penguatan dan apresiasi kepada semua kelompok. Asesmen penguatan profil pelajar Pancasila pada dimensi gotong royong menunjukkan bahwa 60% murid berada pada kategori sangat baik, 24% baik, dan 16% mulai nampak. Sedangkan untuk dimensi bernalar kritis, 24% murid berada pada kategori sangat baik, 44% baik, dan 32% mulai nampak. Sedangkan untuk dimensi kreatif, 28% sangat baik, 52% baik, dan 20% mulai nampak. Inilah produk pembelajaran berdiferensiasi yang dihasilkan oleh murid dengan gaya belajar visual, murid dengan gaya belajar auditori, dan murid dengan gaya belajar kinestetik. Saya dapat memahami semua kegiatan praktek yang dilakukan di luar kelas karena bisa mendapatkan udara yang lebih segar dibandingkan di dalam kelas, dan dapat mengetahui caranya belajar berkelompok yang baik, dapat mengetahui caranya mengedit video praktek yang dilakukan bersama-sama dengan teman sekelompok dan dibantu dengan bimbingan guru. Dan juga pada aplikasi Google Jamboard saya mendapatkan sensasi belajar yang berbeda. Saya merasa senang karena saya dapat melakukan langsung praktek okulasi. Kemudian saya mendapatkan ilmu bermanfaat ketika melakukan wawancara kepada orang yang sudah ahli, serta pengalaman yang menarik ketika melakukan presentasi dengan menggunakan aplikasi Google Jamboard. Tak hanya itu, saya juga dapat membuat video menggunakan aplikasi dan dapat menuangkan ide-ide kreatif. Sebagai observer, bagi saya pembelajaran berdiferensiasi ini sangat menarik dan menurut saya sangat adil karena mengakomodir semua kebutuhan murid berdasarkan gaya belajarnya. Demikian video praktik pembelajaran ini, semoga dapat memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.